Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu fisika. Nah, bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan transformator. Nah, transformator itu yang kita tahu itu adalah semacam alat elektronik yang ada di dunia ini, ya. Jadi alat ini sering dipergunakan oleh manusia. Nah, kalau misalkan Anda ditanya apa itu yang disebut dengan transformator, transformator itu adalah suatu perangkat elektronik yang kerap sering disebut sebagai trafo, ya. Nah, jadi alat yang memindahkan energi listrik dari satu rangkaian arus bolak-balik ke rangkaian lainnya dengan menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi alat ini dapat menaikkan tegangan listrik dan menurunkan tegangan listrik. Transformator itu bentuknya kumparan, ya, dari kawat yang dililitkan pada suatu inti besi. Ya, mungkin Anda suka lihat di toko-toko peralatan elektronik, ya. Nah, jadi di sini terdapat dua kumparan. Yang pertama adalah kumparan primer dan yang kedua itu adalah kumparan sekunder. Nah, apa bedanya? Kumparan primer adalah lilitan pada satu inti besi dan menjadi tempat masuknya arus listrik. Sedangkan kumparan sekunder, lilitan pada sisi lainnya dari inti besi menjadi tempat keluarnya arus listrik. Jadi kalau primer tempat masuknya listrik, kalau sekunder itu adalah tempat keluarnya listrik. Nah, itulah yang disebut dengan transformator. Jadi kalau Anda ditanya apa itu transformator, alat yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda bentuk daripada transformator tersebut. Nah, ini bentuk dari transformator tersebut, ya. Sehingga kalau Anda melihat bentuk seperti ini, Anda itu tidak asing lagi, begitu. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana cara kerja transformator tersebut? Nah, jadi cara kerja transformator itu didasarkan oleh prinsip induksi elektromagnetik. Nah, jadi trafo ini menggunakan kumparan kawat yang jika dialiri arus bolak-balik, maka akan menciptakan induksi elektromagnetik. Artinya, arus listrik pada kawat melingkar menghasilkan medan magnet. Nah, di minggu kemarin kita sudah bahas ya tentang medan magnet. Nah, tempat melilitnya kumparan kawat meningkatkan medan magnet yang dihasilkan dari induksi. Nah, arus listrik AC yang bolak-balik menghasilkan flux yang terus berubah. Nah, jadi apa itu flux? Flux bolak-balik tersebut mempengaruhi kumparan sekunder yang menghasilkan gaya listrik. Juga arus listrik yang dijelaskan dalam hukum Faraday. Baik, saya akan membahas materi terkait dengan transformator ini. Kita share, ada perhitungannya, ya, ada perhitungannya. Nah, baik. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Ya, jadi di sini transformator jadi alat untuk mengubah tegangan atau arus bolak-balik menjadi bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Nah, jadi tadi saya mengatakan ada kumparan primer dan ada kumparan sekunder. Kumparan primer masuk listrik, kumparan sekunder tempat keluar listrik. Nah, sebenarnya ada dua jenis transformator yang Anda lihat di sini. Ada step up ya untuk menaikkan tegangan, ada step down untuk menurunkan tegangan. Ya, jadi step up ada step down. Nah, di sini Anda bisa menggunakan beberapa formulasi atau rumus terkait dengan transformator tersebut. Ya. Rumus pertama itu adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Vp itu apa, Pak? Vp itu adalah tegangan primer. V, tegangan, volt. Ya. Kalau Vs, S-nya itu adalah tegangan sekunder.
N adalah jumlah lilitan primer dan NP itu dialamakan dengan NP sama dengan NS adalah jumlah lilitan sekunder. Jadi tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder itu sama dengan jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Kalau tegangan ini satuannya adalah volt, ya. Oke, tegangan itu adalah satuannya volt. Kemudian ada juga formulasi VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, IS per IP di sini adalah I itu adalah arus primer, sementara S itu adalah arus sekunder, kuat arus sekunder. Satuannya apa, Pak? Satuannya adalah ampere. Ya. Nah, jadi ini dua rumus ini dijadikan dasar. Apa hubungannya antara I dengan N? Ya. Hubungan antara arus listrik dengan jumlah kumparan itu digambarkan dengan formulasi ketiga. IS per IP itu sama dengan NP per NS. Jadi kuat arus sekunder dibagi dengan kuat arus primer itu sama dengan jumlah kumparan primer dibagi dengan jumlah kumparan sekunder. Nah, ini formulasinya mudah ya. Nah, kemudian ada formulasi yang lain yang disebut sebagai efisiensi. Nah, ini yang disebut sebagai efisiensi. Bagaimana rumusnya, Pak? Rumusnya adalah VS dikali IS atau tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi dengan VP dikali IP, ya, tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Ya. Nah, terkait dengan hubungannya dengan jumlah lilitan, kita juga bisa menghitung rumus efisiensinya, yaitu jumlah lilitan sekunder dikali arus sekunder dibagi dengan jumlah lilitan primer dikali arus primer dikali 100%. Ya. Jadi ada 5 formulasi terkait dengan transformator. Nah, kita langsung ya soal. Nah, ini ada soalnya. Baik, ada soal terkait dengan transformator ini. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah transformator mempunyai tegangan primer 220 volt. Berarti ini VP, ya, tegangan primer 220 volt. Jika tegangan sekunder transformator itu 10 volt, berarti VS-nya adalah 10 volt. Hitunglah perbandingan jumlah lilitan sekunder. Nah, perbandingan jumlah lilitan sekunder itu adalah jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Berapakah NP per NS? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, Anda pergunakan formulasi yang tadi, ya, yang tadi disebutkan, yaitu formulasi untuk 1, 2, dan 3. Mudah ya? Nah, bagaimana caranya memasukkannya? Ya udah, Anda pergunakan formulasi tadi, ya, tegangan primer dibagi tegangan sekunder itu sama dengan jumlah kumparan primer dibagi dengan jumlah kumparan sekunder. Nah, yang ditanyakan kan NP per NS nih, yang ditanyakan. Oke, itu sama dengan tegangan primernya kan 220 volt, ya enggak? Kemudian tegangan sekundernya 10 volt. Ya udah, 220 dibagi dengan 10. Ya. 220 dibagi dengan 10 dapat 22. Ya. Berarti NP per NS-nya itu adalah 22. Ya. Sehingga 22 ini kalau misalkan NS-nya kita pindahkan ke sini, maka 22 dikali NS. Sehingga 22 NS itu sama dengan NP. Ya. Jadi jumlah lilitan primer itu sama dengan 22 kali jumlah lilitan sekunder. Ya, itu jawabannya. Oke, itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Nah, misalkan soal yang kedua, jika diketahui tegangan primer 330 volt. Tegangan sekunder 22 volt. Kemudian arus primer 2 ampere. Nah, pertanyaannya, berapakah arus sekunder atau IS? Nah, gampang ini. Ya, Anda
bisa menggunakan rumus VP per VS sama dengan IS dibagi dengan IP. VP-nya berapa, Pak? Tadi diketahui 330. PS-nya diketahui 22. Kemudian arus primernya tadi diketahui 2. Ya, sehingga Anda tinggal masukkan tuh. Ya, kalau begini gimana caranya, Pak? 2 bisa dipindah ke atas ini. Berarti 2 dikali 330. Kemudian 22 bisa dipindah ke atas sini. Berarti 22, ini kan silang ya. Berarti 22 kali IS itu sama dengan 2 kali 330. Ya. Nah, sehingga berapakah IS? IS-nya itu adalah 2 kali 330 dibagi dengan 22. Ya. Berarti kan 660 dibagi 22. Dapatlah 30 ampere. Nah, jadi kuat arus sekunder itu adalah 30 ampere. Nah, itulah yang disebut sebagai transformator. Nah, berkaitan dengan transformator ini memang cukup menarik ya. Ya, jadi ada beberapa hal. Nah, mungkin nanti kalau Anda melihat transformator, paling tidak Anda bisa mengetahui fungsi dari transformator itu. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan kepada bab berikutnya.